Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Elahayati dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101210009. Di sini saya akan menjelaskan materi Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul. Definisi. Secara bahasa berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata rasul adalah bentuk infinity atau masdar dari kata rasalah yang berarti utusan. Rasul juga memiliki dua fungsi, yaitu pembawa risalah dan teladan dalam menjalankan risalah. Tanda-tanda kerasulan adalah sifat-sifat mendasar seperti tabligh, siddiq, amanah, dan batonah. 2. Diberikan mukjizat. 3. Berita kedatangan. 4. Berita-berita kenabian. 5. Hasil pencapaian kerasulan. Ada dua kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu hamirul risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Kedua, qudwatul fi tablighi risalah. Tidak semua orang membawa risalah ajaran dan menjadi qudwah atau contoh. Dapat disebut sebagai rasul karena rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri khusus, di antaranya sebagai berikut: memiliki sifat as-sifatul asasiyah, 2. memiliki al-mukjizat, 3. al-basyarat, 4. an-nubuwat, 5. as-samarat. Mengenai Ma'rifatul Rasul ini memperdalam mengenal Rasul dan apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, serta bagaimana kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Tentunya kita perlu memahami dan mengamalkan sunnah dan menjalankan ibadah dengan baik. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sebutan lain untuk Nabi adalah orang yang menyampaikan berita gembira, basyir, dan pembawa peringatan atau nadir. Rasul adalah seorang utusan atau sering disebut al-mursalun, orang-orang yang dikirim. Kedua, maknatul Rasul. Pertama, abid min ibadillah, hamba di antara hamba Allah. Rasulullah SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristirahat, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan akan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Kahf ayat 110, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang insan atau manusia, apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. 2. Nasah, keturunan. 3. Jism, fisik. 4. Sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. 2 dari maknatul Rasul adalah as-sunnah. 3 dari maknatul Rasul adalah Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul-Rasul. Sifat-sifat Rasul. Rasulullah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kerasulan, di antaranya 1. al-basyariyatu, kamilah, kemanusiaan seutuhnya. 2. al-ismah, terpelihara. 3. asyidku, jujur. 4. al-fatanah, cerdas. 5. al-amanah, terpercaya. 6. at-tabligh, menyampaikan risalah. 7. al-hiyamul hamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Nah, Rasul juga diketahui sebagai pembawa risalah dakwah dan penegak dirullah. Sebagai pembawa dan menyampaikan risalah atau al-Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Juga dalam dakwahnya meliputi memperkenalkan hakikat Allah, menjelaskan pedoman hidup, menjelaskan tata cara ibadah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, memberi kabar gembira dan ancaman, menunjukkan manusia jalan yang lurus sebagai penegak dirullah, menegakkan khalifah, membina kadar Islamiyah, membuat konsepsi dakwah. Sifat keteladanan Rasulullah dalam menjalankan misinya yang harus kita tiru adalah mendidik dan membimbing umat, memperbaiki jiwa dan membersihkan serta meluruskannya dari hawa nafsu dan sifat tercela, meluruskan akidah atau ideologi serta fitrah yang menyimpang dari alam, serta ketauladan sifat Nabi Muhammad yang wajib kita tiru adalah siddiq, amanah, tabligh, dan batonah. Wajihatul Rasul. A. Hamilu risatul dakwah, mengemban risalah dakwah. Pertama, Rasulullah Subhanahu wa taala melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul khaliq, mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bersedia beribadah kepada Allah. 2.
Rasulullah Subhanahu wa taala membimbing manusia tentang hifayatul ibadah, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an mendapati berbagai macam perintah ibadah, sholat, zakat, puasa, unggah haji dan lain sebagainya. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul bayyah atau pedoman hidup. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. 4. Rasulullah Subhanahu wa taala melakukan at-tarbiyah pembinaan kepada umat, yakni berupa tauzihun, pengarahan dan nasihatun atau nasihat, sehingga iman, ilmu dan amal mereka tumbuh berkembang. Hendaklah kau menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. B. Iqamatul dinillah, menegakkan agama Allah. Pertama, Rasulullah Subhanahu wa taala melakukan iqamatul khilafah, menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Kesadaran terhadap penyebaran risalah inilah yang mendorong Rasulullah Subhanahu wa taala dan para sahabatnya melakukan puluhat ke berbagai penjuru Jazirah Arab dan seluruh penjuru bumi, sehingga khilafah Islamiyah berdiri kokoh, berkuasa dan memimpin bumi. Kedua, dalam rangka iqamatul dinillah, Rasulullah Subhanahu wa taala melakukan binnaur rizal, membina kadar yang menjadi kekuatan inti, sehingga estafet dan roda dakwah dapat terus berputar. Ketiga, Rasulullah Subhanahu wa taala menggariskan minhajud dakwah, metode, cara dan prosedur dakwah, untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangannya, sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Metode dakwah, thariqah, terjaganya prinsip, keamanan, dan pertumbuhan dakwah dan berbagai situasi dan kondisi. Di antaranya contoh metode strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Melakukan metode dakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang terseleksi. Kedua, memanfaatkan perlindungan Abu Thalib ketika melaksanakan dakwah jahiriyah atau terang-terangan. Ketiga, metode pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Media dakwah wasal yang digunakan Rasulullah Subhanahu wa taala pun beragam. Media Islam, tulisan, mengirimkan duta dakwah dan lain sebagainya. Melalui media Islam, Rasulullah Subhanahu wa taala melakukan taklim, diskusi, dialog dan lainnya. Melalui tulisan, Nabi mengirimkan surat-surat dakwah ke berbagai penguasa yang ada pada saat itu. Nabi pun mengirimkan duta-duta dakwah yang bertugas mengajarkan risalah Islam ke berbagai wilayah dan kabilah, yang menjelaskan bahwa tugas Rasulullah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah adalah Quran surat Al-Jimmu ayat 28 sebagai berikut. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata biha ladaihim wa ahasa kulla shay'in adada. Artinya, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Sedangkan sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu pada persatu persatu. Penjelasan pada ayat tersebut adalah, ayat ini menjelaskan tujuan agar Rasul tahu bahwa Rasul terdahulu telah menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya, termasuk tentang apa yang terjadi, tidak ada satupun dari hal itu yang luput darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghitung jumlah segala sesuatu. Tidak ada satupun dari bilangan yang luput darinya. Juga agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan menyaksikan bahwa pada utusannya telah menyampaikan risalahnya dan mengetahui segala sesuatu dengan sangat rinci dan teliti. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa membantu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.